nggak punya duit dan mencoba untuk kasbon, ternyata nggak dikasih sama bosnya. Saya sempat mau nyopet, saat itu kepikiran mau nyopet demi buat makan. Lebaran kan di samping Revo itu ada Masjid Jamiah yang gede gitu. Kita sholat di sana, sholat Id. Ketika kotak amal lewat gitu, itu di sebelah saya tuh buka tas, dia mau masukin amal tuh, pas dibuka itu duit 50 ribuan tuh banyak. Baru-baru itu miris banget. Ya Allah, kok jomplang banget ya, ini sebelah duit banyak banget, saya nggak ada duit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi dari Revo Print Shop. Saya sebagai founder di Revo Print Shop, begitu juga merangkap sebagai direktur saat ini, dan ditemani oleh istri saya. Saya sih hanya membantu di bidang finance sama SDM aja, sama merangkap jadi istri. Kalau untuk background saya, masa kecil saya sebagai orang desa pada umumnya. Saya dilahirkan di Desa Sumberjati Pohon, Grobogan, Jawa Tengah, dan sebenarnya tidak ada yang istimewa di dalam masa kecil saya, cenderung biasa-biasa saja. Awal pertama kali merantau ke Jakarta karena memang saya juga saat itu tergoda dan terinspirasi dari tetangga saya yang sudah duluan ke Jakarta. Saat itu saya sekolah pun juga sudah nggak konsen karena pingin seperti mereka, dan saya nggak kuliah, langsung berangkat ke Jakarta, pengen mewujudkan cita-cita itu. Dan saat itu saya izin sama ibu saya. Jawaban ibu saya yaitu, ya udah, kalau saya memang nggak bisa mencukupi kamu di rumah, ya kamu mau merantau aja silakan. Yang penting jangan membuat malu orang tua, itu aja pesannya. Dan saat itu saya berangkat ke Jakarta naik kambing satu, artinya saya dijualkan kambing satu 25.000 saat itu ya. Itu saya buat ongkos ke Jakarta, dan akhirnya sampai Jakarta saya kerja di pabrik selama 6 bulan di Tangerang sana. Kemudian pas pulang Lebaran, saya diajak oleh tetangga di mbah saya sana, diajak ke fotokopi, dan fotokopinya di bilangan Patung Tani, Jakarta Pusat sana. Dan dari situ saya mulai belajar banyak hal, dan dari situ juga saya mulai ada penyesalan kenapa saya dulu nggak sekolah. Karena apa? Karena ternyata begitu di Jakarta itu, hidup itu tidak semudah yang saya bayangkan di awal. Jadi untuk hidup enak, untuk kerja enak, itu harus pakai ijazah yang tinggi ternyata. Dan saat itu karena memang sudah terlanjur, akhirnya saya memutuskan, saya meskipun nggak sekolah, nggak kuliah, tapi saya harus tetap belajar. Dan akhirnya dapat sekitar 3 tahunan di bilangan Menteng sana, saya mulai mencari, belajar dari buku, kemudian dari pindah kerja juga gitu ya. Dan akhirnya saya harus belajar banyak di situ. Dan dari Menteng dapat 3 tahun, kemudian saya pengen meningkatkan diri, pindah ke tempat kerja yang lainnya. Dan akhirnya sempat di tempat kerja yang baru itu tidak sesuai dengan hati saya. Kemudian saya memutuskan untuk mengundurkan diri, dan saya melamar jadi OB di sebuah advertising di bilangan Senopati sana. Dan di situ saya belajar banyak hal, terutama saya belajar komputer, karena memang saya nggak ngerti komputer. Bisa fotokopi tapi saat itu nggak ada komputer. Di situ saya belajar komputer, dan akhirnya dapat 1 tahun jadi OB. Kemudian saya ketahuan sama bos saya nggak boleh belajar komputer lagi. Nah dari situ saya mulai, kalau kayak gini saya nggak bisa belajar lagi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri, dan sempat ikutan jadi model ceritanya gitu ya. Jadi model, pengennya jadi, siapa tahu bisa jadi artis gitu guys. Nah tapi saat itu sempat ikutan seperti itu. Sempat ikut syuting jadi figuran, tapi ternyata syuting jadi figuran itu saya juga merasa nggak sreg lagi, karena di dunia hiburan itu seperti itulah, banyak macam-macam. Akhirnya saya mengundurkan diri juga, tepatnya kabur dari dunia itu. Dan akhirnya saya menganggur selama 2 bulan. Dari yang tadinya punya tabungan sedikit, sampai tabungan itu habis dan saya harus numpang sama teman.
Dan di situ juga ternyata ketika kita lagi nganggur, itu cari kerjaan itu susah. Cari kerjaan itu susah. Mungkin banyak orang mencurigai dan cenderung nggak percaya dengan kitanya. Padahal waktu masih kerja itu sana sini nawarin gitu. Tapi ketika nganggur itu ternyata susah untuk cari kerjaan. Dan selama 2 bulan itu dan akhirnya dapat beberapa kali tempat kerja, dan saat itu sempat masuk kerja tapi gajinya dalam 1 minggu itu nggak cukup untuk makan seminggu. Karena ya tempat tinggalnya lumayan jauh, harus ngongkos 3 kali gitu. Dan saat itu juga karena nggak punya duit dan mencoba untuk kasbon, ternyata nggak dikasih sama bosnya. Dan akhirnya saya harus berjalan kaki ke tempat teman saya dengan harapan nanti saya bisa nebeng teman saya. Ternyata di sana itu teman saya udah pulang duluan dengan harapan mau pulang ke rumah sama-sama. Tapi ternyata udah pulang duluan setengah jam yang lalu, dan akhirnya saya harus berjalan kaki lagi. Jadi kalau di total perjalanan itu sekitar 14 kiloan saya jalan. Nah, di dalam perjalanan itu juga sempat di Pansar Ben Hill sana, saya sempat mau nyopet. Saat itu kepikiran mau nyopet demi buat makan. Tapi alhamdulillahnya saya ingat pesan orang tua, pesan ibu saya bahwa jangan membuat malu orang tua. Dari situ saya kepikiran, oh iya ya, kalau begini sangat memalukan. Dan begitu juga kalau misalkan saya nyopet berhasil, kenyang ya kayak gitu. Tapi begitu nggak berhasil, bahkan ketangkap, saya babak belur, bikin malu orang tua, kemudian masuk kantor polisi, dan nama baik saya hilang. Dan di situ pastinya akan lebih sulit untuk cari kerjaan. Ya udah, dengan penuh kelaparan itu saya berjalan kaki sepanjang itu tadi. Namun di dalam perjalanan itu saya incantation. Kalau sekarang saya baru tahu itu incantation, tapi kalau dulu ngomong sendiri gitu ya. Pokoknya saya berjanji saya tidak akan mengulangi hal ini lagi. Saya tidak karena sebelumnya saya cukup boros gitu kan. Ya mungkin ini cobaan gitu ya, mungkin cobaan dari Allah. Terjadi seperti ini supaya saya ingat. Saat itu saya berjanji suatu saat kalau saya dapat kerjaan saya akan pelajari semuanya. Saya akan belajar segala macam supaya saya tidak terjadi seperti ini. Dan akhirnya saya dapat kerjaan di sebuah printing di Jakarta Selatan, dapat sekitar 5 tahun saat itu. Kemudian saya pindah lagi ke majalah. Saat itu ada yang nawarin di redaksi majalah, saya sebagai desain grafis dan editor di sana. Dapat 1,5 tahun. Dapat 1,5 tahun itu majalahnya bubaran gitu. Nah, begitu bubaran, bingung kan mau kerja apa lagi nih? Dan bisanya hanya fotokopi, printing, dan lain-lain. Akhirnya ngobrol sama teman dan kita sepakat untuk join buka bareng. Dan saat itu saya modalnya cuma motor Supra X1, saya investkan di situ. Jalan selama 2 tahun, akhirnya dan lumayan cukup pesat. Namun kita merasa ini ada beda visi nih, dan akhirnya kita sepakat untuk jalan masing-masing. Dari situlah awal mulanya saya buka Revo itu. Di Oktober 2005. Di situ saya mulai jalan sendiri dengan bantuan dorongan istri juga. Akhirnya jadilah Revo itu. Asal mula Revo Print Shop itu adalah dari kata revolusi. Revolusi itu artinya perubahan yang sangat cepat, gitu. Dan saat itu saya sebagai orang desa saya pengen berubah yang sangat cepat. Karena saya sudah cukup lama di Jakarta tapi belum maju-maju gitu kan, dan di sini saya pengen berubah secepatnya. Kemudian revolusi yang kedua adalah revolusi fotokopi. Saat itu image-nya fotokopi itu adalah panas-panas di pinggir jalan, belepotan tinta, keringetan, bisa dibilang profesi yang tidak bagus di mata umum gitu kan. Dan di situ saya mau revolusi sebagai tempat fotokopi yang tempatnya bersih, adem, nyaman, dan membanggakan. Seperti itu. Kalau revolusi kesannya kan kasar, sangar gitu kan, karena ada revolusi 45 itu kan. Nah, akhirnya saya singkat jadi namanya Revo. Dan saya kasih nama Revo, di bawahnya itu Print Shop. Nah, kenapa Print Shop? Karena dulu saya terinspirasi dari ada customer saya yang dulu orang bule itu lagi di telepon ditanya sama temennya, itu katanya lagi di Print Shop. Wah, keren juga nih. Print shop gitu, bukan fotokopi, bukan digital printing, bukan copy center dan lain-lain, tapi print shop. Itu menggambarkan tempat ngeprint, tempatnya kecil gitu. Dan karena memang saat itu tempatnya ada di Bintaro, itu bener-bener di gang, mobil masuk aja susah gitu. Dan yaudah ini masuk.
Tapi kalau misalkan fotokopi kayak gitu, itu kan sudah umum gitu. Nah saya pengen kecil tapi terlihat keren, konotasinya keren. Dan di situ saya pakai nama print shop. Akhirnya jadilah Revo Print Shop. Perjuangan berdirinya Revo itu di Oktober 2005 itu, kita saat itu modal duit 5 juta, komputer second 2, kemudian printer inkjet 1. Hanya itu, saat itu modalnya gitu ya. Duit 5 juta itu sebagian buat bikin etalase, sebagian ngontrak itu 650.000. Kita ngambil 2 bulan saat itu, jadi 650.000 kali 2. Sisanya itu buat stok. Stoknya itu kalau misalkan kurang kertas, beli kertas. Kalau kurang cover, beli cover. Dan dulu kita beli kertasnya itu ke Carrefour, karena belum kenal supplier dan belum dipercaya sama supplier. Dan kita setiap kali belanja ke Carrefour. Kan lengkap ya kalau di Carrefour dulu itu. Itu asal mulanya. Kemudian kita jalani karena ya sedikit banyaknya saya sudah mengenal market di Bintaro, dan karena saat itu di tempat kerja saya yang sebelumnya saya pernah jadi asisten kepala cabang di Bintaro juga, dan saat itu saya mengenal marketnya seperti apa. Dan saat itulah saya cukup pede dengan modal yang pas-pasan. Dan kalau dukanya itu juga ya kita pernah lah kehilangan motor 1 minggu 2 kali. Bahkan motor itu bukan motor saya sendiri, karena itu motornya adik saya dan dua-duanya. Dan itu statusnya saya pinjem buat operasional. Saya sendiri nggak punya motor masalahnya. Tapi dilalanya itu ya 1 minggu itu bisa hilang dua-duanya dalam waktu 1 minggu. Kemudian pernah juga ngalamin, kan fotokopi nggak punya nih. Fotokopinya itu sewa. Hitungan per klik sama orang, dan saat itu pas lagi rame-ramenya mesinnya juga diambil. Dan itu kejadian yang lumayan gimana? Dulu waktu pertama kali buka itu posisi Revo itu ada di gang. Gang itu ada di samping jalan raya, agak masuk gang gitu. Itu posisinya dipetakan. Rumah petakan sebenarnya itu fungsinya sebenarnya rumah awalnya. Dipetakan, terus nggak ada AC, itu pakai kipas. Terus karena saking bersihnya dalamnya, karena isinya cuma komputer 2, printer inkjet 1, itu customer kalau masuk lepas sendal gitu. Dia masuk itu udah kayak masuk ke kontrakan gitu. Karena emang itu dikirain rumah. Iya, karena dikirain rumah gitu. Jadi perjalanannya Revo ini diawali dari petakan di gang gitu. Pernah juga ketika baru mau mulai usaha kan kita buka di Oktober 2005. Itu bulan puasa. Sebulan lagi kan lebaran gitu kan. Pas lebaran kita jualan masih sepi karena posisi ada di gang, nggak banyak orang tahu, penjualannya belum banyak. Tapi kita harus THR-an gitu, karena kemarin udah ada karyawan 2 kalau nggak salah, adiknya Pak Edi sama 1 lagi gitu. Itu posisi kita nggak pegang duit sama sekali. Mau gadein motor kita nggak punya, mau jual aset juga kita nggak punya gitu. Akhirnya kita minta izin sama adiknya Pak Edi, kan punya motor ya, dia kebetulan udah lunas. Kita minta izin untuk digadaikan gitu, karena itu jalan satu-satunya bisa membantu kita untuk bisa kasih THR. Gajian lah ya, waktu itu belum THR-an mungkin ya, pokoknya enggak, gajian plus THR. Plus THR ya. Tapi kecil. Terus diizinkan akhirnya sama yang punya motor, diizinkan meskipun ya pahitnya kalau zaman dulu motor kalau digadaikan plus unitnya ditaruh di pegadaian gitu kan. Akhirnya digadaikan dengan harga 4.500.000, motornya ditaruh di pegadaian, terus uangnya kita bagi untuk THR yang untuk karyawan. Dan kita juga kayaknya nggak dapat sisa ya Pak? Nggak dapat. Kita nggak dapat sisa, jadi kita paling pahitnya ya sudah besok +1 kita buka. Maksud iya sih kita buat makan aja nggak ada gitu. Pas ketika lebaran kan di samping Revo itu ada Masjid Jamiah yang gede gitu. Kita sholat di sana, sholat Id. Ketika kotak amal lewat gitu, itu di sebelah saya tuh buka tas, dia mau masukin amal tuh, pas dibuka itu duit 50 ribuan tuh banyak. Baru-baru itu miris banget lah. Ya Allah, kok jomplang banget ya, ini sebelah duit banyak banget, saya nggak ada duit itu. Sedih sih ketika itu. Nah, ya sudah gitu, mungkin ini titik terendah, titik ibarat anak tangga, ini titik 0 saya lah gitu. Tapi mungkin kedepannya ya akan lebih baik lagi gitu. Jadi ya pernah juga ngalami hal seperti itu, kita nggak bisa pulang kampung buat makan aja, kita nunggu besok jualan, itu pernah gitu.
H+1 Lebaran itu kita beneran buka, karena kan kita juga mau pergi nggak punya motor plus nggak punya duit ya kan, ya sudah kita buka untuk harapannya bisa makan gitu, harapannya kita bisa jualan, kita bisa makan. Ternyata H+1 itu ada yang namanya Mbak Tutu, itu pelanggan lamanya Pak Edi waktu dia buka di Gandaria. Dia nyari-nyari gitu kan, nyari info Pak Edi pindah kemana gitu. Ternyata ada di Bintaro. Dia nyamperin kita, tiba-tiba datang aja, Mas. Pagi-pagi lagi ngiket itu ya, apa? Lagi ngiket billboard di tiang papan nama. Billboardnya ketika itu sekarang kayak X-banner gitu lah. Tapi kita ikat di tiang listrik dan itu pun luntur. Kalau kehujanan karena kita inkjet. Dulu belum cetak spanduk. Jadi itu triplek ditempel-tempel pakai A3 disambung-sambung itu luntur. Jadi kalau ketika hujan kita masukin. Nanti kalau pagi kita keluarin, itu diikat pakai tali yang rantai motor itu loh. Diikat di situ di tiang telepon gitu. Dulu tuh kayak gitu, X-bannernya. Pas lagi ngikat itu ada customer yang datang tadi. Gitu. Terus buka Mas, dia bilang gitu. Oh iya Mbak gitu kan, kalau Mbak tuh nggak pulang gitu. Enggak Mas, ini saya nggak lebaran, lagi ada kerjaan gitu. Dia datang tuh cuma bawa tas kecil, nggak bawa apa-apa, cuma bawa flash disk 1 gitu. Terus dia bilang, saya ada kerjaan Mas buat training di Huawei gitu kan. Tapi bos saya minta di printnya pakai kertas 100 gram gitu. Dia bikinnya lumayan banyak sih waktu itu. Terus pas kebetulan kita kan memang nggak pakai 100 gram ya, kita nggak punya stoknya 100 gram gitu. Terus saya bilang, kalau 100 gram kita nggak ada Mbak, saya coba dulu ya, saya tanya dulu ke supplier saya gitu. Oh ya udah boleh. Langsung saya tanya ke supplier yang biasa kita beli kertas, ya pun nggak ada sebanyak itu gitu. Terus kata supplier itu, coba saya tanya dulu ya Bu gitu, siapa tahu ada gitu. Saya coba dulu gitu. Ya itu karena kuasa Allah sih kalau menurut saya itu. Si supplier ini telepon ke supplier besar kertas pusatnya itu, kok kebetulan di kantor, dia nelfonnya ke kantor kebetulan, kok di kantor itu ada yang ngangkat gitu, padahal itu hari libur lebaran gitu. Yang ngangkat kebetulan itu marketing sales manajernya yang di kertas itu, kertas 100 gram itu tadi, 100 gram tersebut gitu. Terus kata salesnya itu dia ke kantor ngambil barang ketinggalan. Kalau misalnya teleponnya 5 menit sebelum atau 5 menit sesudah, itu nggak ada orang gitu kan. Pas kebetulan dia lewat, di meja itu telepon bunyi. Nah, dia angkat, ternyata permintaan kertas 100 gram. Sama beliau diiyakan, diantar ke supplier yang biasa kita beli, dan sama supplier yang itu diantar pakai mobil pribadi sampai ke Revo. Akhirnya terjadilah transaksi dengan nominal kurang lebih 17 jutaan lebih. 17 juta, hampir 18 juta lah. 17 juta lebih. Iya, biasanya customer ini ngutang tempo lah Tempo. gitu, karena udah lumayan lama kerja sama. Biasanya dia tempo 1 bulan, karena kertasnya kita nggak stok. Saya bilang, Mbak Tutu boleh nggak kali ini minta DP deh, karena kertasnya kan saya nggak stok gitu. Terus yang jawaban nggak disangka tuh gini, oh ya udah dihitung aja berapa habisnya, saya bayar cash gitu. Terus dihitung habisnya 17 juta sekian, itu dibayar cash sama beliau tuh. Itu Masya Allah luar biasa. Itu kayak Allah udah berkehendak, itu nggak ada yang nggak mungkin gitu. Yang kita tadinya, kalau saya memaknainya ya, yang kita kemarin mikirin anak-anak biar bisa lebaran, yang saya nggak mikirin saya sendiri, enggak gitu, saya mikirin anak biar teman-teman bisa pulang lebaran, bisa THR-an, saya sih nomor sekian gitu. Ternyata Allah tuh gantinya nggak pakai lama gitu. Terus dibayar cash 17 juta sekian, langsung buat ngambil motor, buat lunasin motor yang dipinjem tadi gitu. Sisanya bisa buat hidup sekian minggu ke depan gitu kan. Itu meskipun luar harus biasa. lembur selama lebaran. Lembur happy gitu, lemburnya happy. Ini juga lagi hamil. Lagi hamil gitu kan. Lagi hamil saya jilid itu pagi siang sore. Kita kerjain bertiga. Saya, istri, sama adik saya. Sama adik yang motornya digadein. Motornya digadein. Kan dia juga nggak kemana-mana, motornya digadein gitu. Udah dikerjain bertiga saat itu. Nah itu miracle yang cukup luar biasa. Dan dari situ juga setiap kali ada kejadian apa-apa kita selalu perhatikan. Dan sebenarnya banyak juga miracle-miracle berikutnya gitu. Cuman yang paling nggak bisa lupa tuh yang ini. Perjalanan Revo itu dimulai dari Oktober 2005 di Bintaro Sektor 1 di sebuah gang itu tadi. Kemudian saat itu berdiri cabang kedua itu kita tes pasar di Bilangan Fatmawati, yaitu dengan harapan niatnya tadi
Ya kalau misalkan cuma satu kan pijakannya kurang. Jadi kalau satu apalagi di gang gitu ya, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Dan akhirnya kita memutuskan untuk tes pasar di Fatmawati dengan tempat yang ukurannya 3x4, bener-bener 3x4 gitu. Jadi kita ada di samping warteg ukuran 3x4 itu, kita hanya mengandalkan satu mesin fotokopi sama printer inkjet juga saat itu. Nggak lama kemudian kita tambah printer laser, bener-bener 3x4. Cuman saat itu sudah mulai agak modern, jadi billboardnya pun lebih gede dibanding tempatnya itu sendiri gitu. Saat itu kita tes pasar dan ternyata alhamdulillah bagus. Cuman memang saat itu nggak ada parkiran, dan akhirnya di situ itu dapat 7 bulan. Dapat 7 bulan itu ada kontrakan yang sebelahnya disewakan, tempatnya lebih gede, ada parkirannya, dan kita pindah ke situ. Nah dari situ yang Fatmawati ini sempat pindah-pindah ya. Udah sekarang kalau nggak salah 4 kali pindah. Kemudian itu 2008, 2014-nya itu mulai rame, alhamdulillah. Jadi yang Bintaro rame, Fatmawati rame, dan akhirnya banyak permintaan untuk buka di Bintaro sektor 9. Dan akhirnya kita memaksakan diri juga buka di sektor 9 dengan kontrak ruko di sektor 9. Sekarang ini di usia yang ke-17 tahun ini, insya Allah kita mau buka di BSD di tepat 17 tahun Revo. Ya, untuk masa pandemi ya semua kita tahu ya, karena pandemi ini benar-benar sesuatu yang sangat-sangat mengagetkan buat kita semua. Kita semuanya kaget, bahkan banyak ya perusahaan-perusahaan besar pun juga semuanya kaget karena itu tiba-tiba, dan solusinya seperti apa semua juga belum pernah ngalami gitu. Dan termasuk kita pun juga belum pernah ngalami, dan saat itu kebetulan saat itu juga kita pas sebenarnya lagi rame-ramenya bulan Februari itu pun kita juga sempat penjualan itu tertinggi sepanjang sejarah semua cabang, dan kita juga sempat rekrut tim lumayan banyak saat itu, tapi tiba-tiba harus stop karena nggak boleh buka toko saat itu. Dan akhirnya kita ikutan sama anjuran pemerintah untuk kerja dari rumah dan nggak boleh buka toko. Akhirnya kita sempat inisiatif dan sendiri, kita tutup 9 hari dengan harapan yang lainnya juga semuanya sama, tapi ternyata yang lainnya malah pada buka tetap gitu kan. Dan akhirnya kita merasa wah kalau kayak gini terus berat nih. Akhirnya kita di hari ke-10 kita tetap buka gitu, tetap buka tapi dengan nutup pintu, rollingnya kita tutup gitu. Dan saat itu jualannya online aja, jualan online. Kemudian semakin lama kok pandemi semakin parah, dan akhirnya kita harus survive, gimana nih caranya. Akhirnya kita meeting mendadak saat itu, kita bentuk tim, ya kita diskusi semuanya, dan akhirnya kita bentuk tim online. Yang awalnya kita ada garap online tapi belum terlalu serius gitu, belum terlalu serius karena masih proses. Akhirnya kita karena orangnya banyak dan harus survive, sedangkan nggak boleh buka rolling, akhirnya kita bikin tim online lebih serius lagi. Buat teman-teman semua, ini tim online ini dari operator semua, karena masing-masing punya background. Kita pilihin siapa yang mau jadi tim online, siapa yang mau jadi markomnya, siapa yang mau jadi desain grafisnya, siapa yang mau jadi webmasternya. Kita ajak, kalau yang mau daftar, dan akhirnya alhamdulillah banyak teman yang daftar juga, dan akhirnya jadilah tim online. Nah tim online itu akhirnya kita iklan, kemudian kita bikin web Revo Print online-nya juga. Dan saat itu ya alhamdulillah bisa survive, karena saat itu kan menjelang lebaran, itu pas puasa banyak customer yang cetak stiker. Nah cetak stiker saat itu semuanya online, dan karena memang buat jualan mereka yang dirumahkan gitu ya, yang bisa bikin kue, yang bisa bikin es, nah semuanya itu dilabelin. Nah saat itu alhamdulillah orderan lewat email, telepon, WA semuanya penuh. Dan di situ alhamdulillah akhirnya kita juga, kita sempat merumahkan tim kita yang masih trainee itu sekitar 52 orang, itu kita rumahkan saat itu, penuh dengan keterpaksaan. Karena ya kita mikirnya mereka nggak bersalah gitu kan, tapi mau gimana lagi, ini untuk mengurangi beban. Dan akhirnya kita putuskan yang trainee kita rumahkan, kemudian yang
sebagian tim tadi jadi tim online, jadi tim CS, jadi tim produksi. Kebetulan itu tadi pas puasa rame dan akhirnya kita bisa tarik lagi yang dirumahkan tadi, kita tarik lagi. Tapi kita sempat ngalamin nih gajian cuma setengah. Kita gajian cuma setengah dan kita kasih sembako, semuanya kita kasih sembako karena kalau nggak dikasih sembako nanti dikasih gajian full habis, nggak buat beli sembako gitu kan, nggak bisa buat makan. Akhirnya kita inisiatif kasih sembako semua, kasih gaji setengah dengan niat mau berhemat. Dan saat itu kita alhamdulillah teman-teman banyak yang setuju dan memang ada sih 1-2 yang nggak setuju dan kita tawarkan untuk pensiun dini istilahnya seperti itu. Dan akhirnya ya alhamdulillah malah jadi kesaring gitu ya. Dan ternyata saya bersyukurnya teman-teman di Revo itu ternyata ya sangat-sangat luar biasa menurut saya. Sangat luar biasa dan sangat mengerti kondisi saat itu dan alhamdulillah akhirnya saya bisa merasakan bahwa tim Revo ini cukup solid dan cukup care sama perusahaan. Alhamdulillah Revo bisa tumbuh sampai saat ini ya pasti dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dan memang saya juga banyak miracle lah yang terjadi di situ. Cuman untuk nilai-nilai perusahaan Revo ini yaitu kita ada 5 pilar, 5 kunci ya menurut saya. Itu ada 5 pilar. Pilar pertama adalah kita memberi kepuasan kepada pelanggan. Kepuasan pada pelanggan ini penting karena menurut saya yang gaji kita semua pelanggan. Jadi supaya puas bagaimana kita lakukan ini. Kemudian yang kedua kita memberi kepuasan kepada karyawan. Biar bagaimanapun juga pelanggan bisa puas berkat karyawan, berkat tim juga sebagai wakil dari perusahaan. Kemudian kita memberikan kepuasan kepada supplier. Begitu juga supplier. Kalau supplier ini tidak puas, meskipun pelanggan puas, customer, karyawan puas, supplier bayarnya susah, ini juga pasti tidak akan puas. Dan kita nggak bisa belanja lagi kalau memang customer ini juga tidak, supplier ini tidak puas. Kemudian yang keempat adalah kita memberikan kepuasan kepada lingkungan. Jadi biar gimana pun juga, karena kita hidup di lingkungan, jadi jangan sampai kita mengganggu lingkungan, gitu. Bahkan sebisa mungkin kita bermanfaat buat lingkungan. Misalkan ya ada jalan rusak, ada acara apa, ya kita partisipasi supaya kita sama-sama nyaman. Kemudian yang kelima adalah membuat kepuasan kepada investor. Ya biar gimana pun juga, ya semoga gitu ya suatu saat Revo bisa go public misalkan, atau mungkin ada franchise misalkan. Itu ya investor harus puas juga. Nah supaya puas ini harus bagaimana gitu kan. Nah ini kita pikirkan juga. Jadi ya memang dari semua hal ini kita pikirkan semuanya dan itu yang jadi nilai kita sih saat ini. Impian Revo di usia yang sekarang ini ya sudah 17 tahun. Saya cerita sedikit mengenai Revo masa lalu. Awalnya memang kita visinya itu ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga lah gitu. Jadi kok ini bisa ya seperti ini ya. Nah akhirnya setelah kebutuhan keluarga tercukupi, berubah visi, pengen bermanfaat kepada teman-teman, kepada orang di sekitar, dan akhirnya kita yaitu tadi kita jadi buka cabang, kita inovasi terus kayak gitu. Dan untuk kedepannya dengan usia yang 17 tahun ini, kita visinya juga kita pengen bermanfaat untuk lebih banyak lagi. Baik itu untuk karyawan, ini untuk customer kita atau pelanggan kita. Karena seiring berjalannya waktu, kita banyak permintaan dari customer, Mas kok nggak ada di sini? Ada nggak? Di sini ada nggak? Bukan di sini dong, kayak gitu. Dan alhamdulillah di tepat 17 tahun ini kita buka di BSD Sektor 4. Dan insya Allah sih target kita di seluruh Jakarta dan Pulau Jawa targetnya. Untuk harapannya Revo 17 tahun ini bisa memberi manfaat lebih banyak lagi kepada baik pelanggan, baik karyawan. Ketika kita buka cabang kan pasti kita bisa membuka lowongan kerja lebih banyak gitu. Yeah. Kita harapannya bisa ada di kota-kota yang banyak memerlukan jasa kita. Harapannya bisa melayani pelanggan lebih baik lagi, bisa menjaga kualitas juga tetap baik, layanan baik, dan harapannya Revo akan ada di seluruh kota di Jawa minimal. Revo bisa jadi seperti ini sampai usia 17 tahun itu nggak luput dari jasa teman-teman yang ada di Revo, baik karyawan ya,
baik dukungan suami, istri, dan keluarga dari karyawan pun itu mendukung gitu kan. Ketika keluarga tidak mengizinkan kan, kita tidak bisa totalitas kerja di sini gitu. Ucapan terima kasih buat para teman-teman, buat seluruh karyawan yang keluarganya yang sudah mendedikasikan waktunya, ilmunya, loyalitasnya untuk kita semua. Harapan kita bisa maju bareng-bareng. Ketika Revo maju, orang-orang yang ada seluruh di dalam Revo ini juga bisa maju bersama. Terima kasih buat pelanggan yang sudah setia sama Revo selama 17 tahun, membersamai kita, percaya sama kita. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi, melayani lebih baik lagi, minimal menjaga kualitas dan layanan yang sudah ada. Ya, seperti yang Ibu Mary bilang tadi, ini peran dari kita semua, terutama teman-teman di Revo yang sudah mendedikasikan waktunya selama 17 tahun ini. Begitu juga terima kasih untuk para supplier sama pelanggan juga yang telah mempercayakan Revo selama 17 tahun ini. Dan tak lupa juga terima kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga terima kasih juga sama istri yang telah mendukung dan selalu mensupport dan selalu kerja bareng-bareng sampai saat ini. Terima kasih. Nantikan kehadiran Revo Print Shop di kota Anda. Selamat tahun Revo Print Shop yang 17 tahun. Revo Emerald. Kami segenap kru Revo Fatmawati mengucapkan selamat ulang tahun Revo Print Shop yang ke-17. Revo Fatmawati. Selamat ulang tahun Revo Print Shop yang ke-17 tahun. Selamat ulang tahun Revo Print Shop yang ke-17 tahun. Semoga menjadi perusahaan terbaik di bidang digital printing. Revo Print Shop. Selamat ulang tahun Revo Print Shop yang ke-17. Bintaro 1. Jaya, jaya, jaya. Revo Print Shop, 24 hours digital copy and printing services.